Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diah Hatiningrum akan menjelaskan mengenai materi komponen-komponen pembelajaran anak usia dini. Belajar dan pembelajaran. Belajar menurut Dialih Hasak adalah perubahan perilaku yang terjadi secara bertahan lama dan adanya suatu pengalaman. Nah, perubahan perilaku yang dimaksud ini tidak hanya perilaku yang dapat kita amati, tetapi juga dari perilaku secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan bertahan lama diartikan bahwa seorang belajar itu tidak hanya dalam sekali waktu yang singkat, baik hitungan detik maupun menit. Dan adanya pengalaman diartikan bahwa ketika seseorang belajar itu bisa didapat dari pengalaman yang didapat dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, rumah, ataupun lingkungan belajar lainnya. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, dalam pembelajaran itu sendiri terdapat komponen-komponen pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah sistem, artinya seorang guru, pengajar, ataupun penyelenggara pendidikan ketika kita melakukan proses pembelajaran, maka sesungguhnya kita harus memperhatikan sistem dalam pembelajaran tersebut. Ini merupakan sistem dalam pembelajaran. Secara teoretik, itu terlibat pada kurang lebih 5 komponen yang terkait dan juga sangat penting, berupa tujuan, materi pembelajaran, metode, media, dan evaluasi. Sebagai sebuah sistem, masing-masing komponen tersebut membentuk sebuah integritas atau satu kesatuan yang utuh. Masing-masing komponen saling berinteraksi, yaitu saling berhubungan secara aktif dan saling mempengaruhi. Jadi artinya kalau kita bicara sistem pembelajaran, baik seorang guru ketika dia merencanakan sebuah pembelajaran, maka wajib melibatkan 5 komponen utama tersebut. Komponen pembelajaran tujuan. Tujuan adalah perilaku yang diharapkan tercapai pada diri siswa setelah pembelajaran selesai dilakukan. Perilaku apa sih yang kita harapkan? Nah, merujuk pada teori taksonomi Bloom, Krathwohl, dan kawan-kawan, tujuan pembelajaran yang kita capai adalah paling tidak ada 3 dominan. Yang pertama, aspek pengetahuan atau kognitif, yang kedua, sikap atau afektif, dan yang ketiga, psikomotorik. Nah, tujuan pembelajaran merupakan tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi tingkatannya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional, dimulai dari tujuan pembelajaran, umum dan khusus. Tujuan-tujuan itu bertingkat, berakumulasi, dan bersinergi untuk menuju tujuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni membangun manusia atau peserta didik yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Komponen pembelajaran yang kedua yaitu materi pembelajaran. Isi atau materi pembelajaran berupa bahan atau seperangkat substansi yang disusun secara sistematis untuk tercapainya hasil belajar. Komponen pembelajaran yang ketiga yaitu metode atau strategi pembelajaran, adalah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan belajar anak disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini atau disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Dalam hal ini, metode pembelajaran untuk anak usia dini sangat variatif. Dari metode ceramah, cerita, bernyanyi, bermain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memilih media pembelajaran yang banyak digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran untuk anak usia dini, yaitu dari aspek keamanan dan kenyamanan anak dalam kegiatan bermain dan karakteristik materi yang disampaikan kepada anak. Komponen pembelajaran keempat yaitu media pembelajaran.
adalah segala hal yang digunakan sebagai penyampai pesan pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa media visual, media audio, dan media audiovisual. Komponen pembelajaran yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Evaluasi sendiri berfungsi sebagai umpan balik bagi pendidik atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Nah, dalam hal ini, pelaporan perkembangan atau asesmen atau penilaian anak bertujuan untuk membantu guru merencanakan pembelajaran selanjutnya sesuai dengan perkembangan anak, memberikan informasi kepada orang tua tentang kemajuan anak, serta mendukung kelancaran program guru dan orang tua. Nah, jadi pembelajaran sebagai sebuah sistem, masing-masing komponen tersebut membentuk sebuah integritas. Dari masing-masing komponen saling berinteraksi, yaitu saling berhubungan secara aktif dan saling mempengaruhi. Misalnya, dalam menentukan bahan pembelajaran merujuk pada tujuan yang telah ditentukan, serta bagaimana materi itu disampaikan akan menggunakan strategi yang tepat yang didukung oleh media yang sesuai. Dalam menentukan evaluasi pembelajaran akan merujuk pada tujuan pembelajaran, bahan yang disediakan, media, dan strategi yang digunakan. Begitu juga dengan komponen yang lainnya, saling bergantung dan saling terobos atau interpenetrasi.